Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah nuhdiha khususan lima alif hadzal kitab li Syekh Syihabuddin Al-Abbas wa usulihim wa furu'ihim wa li jami' asatizina khususan al-mawjuda fi hadzal qaryah annallaha yataghashshahum birahmah wa yanfa'una bihim wa bi ulumihim wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi kulila minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil jawad al mu'ini ala tafaqquhi fid dini man ikhtarahu minal ibad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil amjad. Salatan wa salaman nafuzu bihima yaumal ma'ad. Amma ba'd. Faqad qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin wa radhiyallahu anhum. Halaman 10 baris kedua dari bawah. Halaman 10 baris kedua tapi dari bawah yang tengahnya. Wa yundabu at-taharatu wal qiyamu wastiqbalul kiblati wal iltifatu pil hayalataini pil ula yaminan wa bisaniyati simalan payalwi unuqahu wala yuhawwilu sadrahu wa qadamaihi wa yukrahu ila akhirih. Masih ngelanjutin tentang masalah azan dan iqomah. Sekarang masuk kesunahan muazzin atau mukim. Kesunahan bagi orang yang azan dan kesunahan bagi orang yang qomat. Wa yundabu dan disunahkan bagi muazzin atau mukim, orang yang qomat ataupun azan, at-taharatu bersuci, punya wudu, kagak junub. Punya wudu dan kagak junub, berarti sunnah hukumnya, kagak wajib. Ini menandakan sah-sah saja bagi orang yang junub atau tidak punya wudu mengumandangkan azan, karena azan itu sendiri asalnya adalah kalimat-kalimat zikir yang dirangkum menjadi suatu sebutan azan. Wal qiyamu dan yang kedua sunnahnya diri atau berdiri. Diri sunnahnya tuh. Jadi boleh-boleh aja sambil duduk atau sambil ngegoleran, sah-sah aja azannya kalau bicara sah. Cuman sunnahnya berdiri. Wastiqbalul kiblati dan disunnahkan bagi orang yang azan menghadap kiblat. Sunnah hukumnya.
berarti kalau membelakangi kiblat sah azannya, cuman kagak sunnah. Sunnahnya ngadep kiblat. Wal iltifatu fil hayalataini, dan menengok di dua kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Fil ula yaminan, ke kanan, wa pisaniyati simalan, dan yang kedua ke kiri. Payalwi unukohu, maka hendaklah menaikkan lehernya muazzin. Kalau zaman dulu kan belum ada toa, belum ada speaker, masih manual pakai mulut doangan, modal bacot azan tuh. Maka untuk biar kena sasaran suaranya itu bukan ke depan doangan tapi ke kanan juga ke kiri juga, maka dianjurkan nengok ke kanan dan nengok ke kiri. Tapi ketika lapat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, ketika lapat hayya 'alas shalah nengok ke kanan sambil ditinggikan, naikin lehernya. Hayya 'alal falah nengok ke kiri, dua kali itu. Berarti begini nih caranya, hayya 'alas shalah, leher keangkat gini tuh, bukan nengok begini doang tuh. Nengok begini doang ada cewek di belakang lagi, ini kagak, ini nengok ke atas tuh, lehernya diangkat tuh. Hayya 'alas shalah, udah hayya 'alas shalah. Suara saya jelek sih, nggak enak ini nirunya tuh. Jadi pas hayya 'alas shalah begini, terus lanjutin azannya hayya 'alas shalah, begini lagi hayya 'alal falah, diem hayya 'alal falah. Jadi dua kali ke sono, jadi nggak bukan bolak-balik hayya 'alas shalah hayya 'alal, nggak, bukan begitu. Nengok ke atas sekali, dua kali hayya 'alas sholahnya, kemudian ke kiri dua kali hayya 'alal falahnya. Tetap dianjurkan walaupun zaman sekarang pakai toa. Kalau pakai toa kan nggak pakai nengok juga nggak masalah, tinggal toanya aja puter, mau ke kanan mau ke kiri terserah tuh. Cuman kalau ke komplek biasa dilarang untuk berisik katanya. Itu diantaranya hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Wa payalwi wala yuhawil sadrahu wa qadamaihi, dan kalau bisa jangan berpaling dada dan kedua kakinya. Jadi ketika nengok cuman palanya doang main, dadanya standby tetap, jangan begini. Kakinya juga nggak perlu bergerak, tetap di tempat, cuman lehernya doang sama kepalanya yang nengok ke kanan dan ke kiri. Dada dan kakinya tetap berada di tempat sholat. Wa yukrohu, dan dimakruhkan azan dan iqamah lil muhdisi, bagi orang yang berhadas. Jadi kalau kagak punya wudhu hukumnya makruh, tapi sah azannya. Daripada kagak ada yang azan kemudian dia kagak punya wudhu, wudhunya kelamaan, mendingan kagak punya wudhu. Bicara sah, kalau bicara sah, tapi hukumnya makruh. Wa karohatul junubi asaddu, dan kemakruhan bagi orang yang junub itu lebih berat lagi, apalagi kalau orang yang junub, azannya itu lebih makruh lagi. Sah kalau bicara sah, cuman kalau masuk masjid sengaja bisa jadi haram dalam kondisi junub. Ini kalau bicara sah azannya, cuman sangat dimakruhkan. Wafil iqomati aglazu, dan kalau qomat lebih berat lagi dibandingkan azan kemakruhannya. Kalau azan aja nggak punya wudhu, nggak junub, makruh, apalagi qomat. Karena qomat udah mendekati sholat. Wa ayyu azina ala maudiin alin, dan disunnahkan azan di tempat yang tinggi. Wa bigur bil masjidi, dan di dekat masjid. Jadi sunnahnya azan di tempat yang tinggi dan di dekat masjid. Makanya dulu azan bukan di dalam masjid. Kalau dulu kan belum ada speaker ngandelin suara. Kalau di dalam masjid siapa yang denger di rumah? Kagak kedengeran lah. Bacot kita segede-gedenya juga nggak bakalan kenceng. Maka satu-satunya cara di pinggir masjid dan tinggi, dibikinlah menara tuh. Jadi menara tuh fungsinya asalnya itu dulunya buat azan di atas tuh, mukanya ada lubangnya tuh menara. Saya juga nggak pernah naik seumur umur menara ini tuh buat azan, biar doak-doak tuh kedengeran suaranya.
kagak ada yang ngalangin tuh, kagak ada yang ngalangin. Walaupun zaman sekarang udah ada toa, kalau mau praktekin nggak apa-apa bang, kalau mau azan ke atas saya ke atas, jatuh gua nggak tanggung jawab, cuma kalau mau praktekin di atas loteng dan lain sebagainya. Cuman sekarang udah didesain lebih simple pakai toa. Nah, ini bicara kalau nggak pakai toa maka utamanya di atas, walaupun tetap kesunahannya masih berlaku. Wa yaj'alu as'usbu'aihi fi simakhaihi, dan hendaklah menjadikan, wa yundabu ayyaj'ala, dan disunahkan juga menjadikan, wa yaj'ala usbu'aihi fi simakhaihi, menjadikan kedua telunjuknya di dua lubang kupingnya. Telunjuk jadinya bukan ini, bukan begini, tapi telunjuknya main tuh dimasukin. Tapi habis begini jangan dicium ya, bau begini juga tuh. Tuh, telunjuknya biar suaranya tuh ngumpul, lebih ngumbeng. Kalau bahasa kita sound system, biar kedengaran oleh kita ada ehonya, ada ehonya. Coba kan begini lagi ngumbeng tuh. Tuh seperti ini tuh. Dia telunjuk. Kalau seandainya apa namanya speakernya itu, apa mic-nya itu ada tempatnya. Nah, dua-duanya. Kalau emang satu megang mic, ya tangan kanan lah paling kagak tuh, tangan kanan. Kalau emang udah biasa nih muazin, yang biasa azan tuh, kalau udah biasa megang mic tangan kiri tangan kanan begini, jangan kali-kali dirubah, ntar akibatnya begini nih tuh, jadi begini. Oh, tuh. Jadi yang tangan kanan megang mic begini di kuping, tangan kosong di sini. Ini kejadian nyata dulu waktu saya di Bandung tuh. Muazinnya kelupaan mic yang di kuping, tangannya malah megang ke mulut tuh. Itu kalau nggak memungkinkan dua-duanya ditekep kupingnya pakai telunjuk, lebih ngumpul suaranya tuh. Wa yurattil al azana, dan hendaklah mentartilkan azan. Kalau azan kalimatnya ditartil. Makna tartil ini one by one, hiji-hiji, satu-satu, satu kalimat satu suara. Jadi satu kalimat satu suara, kecuali takbir. Dua kalimat satu suara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, takbir dua, baru asyhadu an la ilaha illallah, diam, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi satu suara satu kalimat tuh tartil muazin, kecuali takbir. Wa yusra'ul iqamatu, dan wa yudrijul iqamatu, wa yudrijal iqamata, dan hendaklah mentadrij, artinya menggabungkan ketika iqamat. Beda kalau komat satu suara dua kalimat, kecuali kalimat tauhid di akhir. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya ala shalah, hayya ala falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Cuman la ilallah satu kalimat, nah, satu kali suara. Yang lainnya satu suara dua kalimat, dipercepat kalau komat, jangan disamain azan. Suaranya juga nggak usah doak-doak kalau komat. Allahu akbar nggak perlu lah, orang udah standby di belakang kita kalau komat. Tujuan azan dikencengin biasanya masih ada di rumah, biar pada denger, udah tahu waktu sholat. Kalau komat kan umumnya udah di belakang kita, tinggal nungguin aba-aba komatnya jangan kenceng-kenceng, biasa aja Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Cuman yang jadi masalah di kita, masyarakat kita bukan nungguin azan tapi nungguin komat baru ke masjid tuh. Kalau belum komat belum. Wa yustarotu, dan disyaratkan apa kaunul muazzini, adanya muazzin itu muslim. Syaratnya muslim. Kalau non muslim azan nggak sah azannya. Cuman kalau dia tidak mengingkari keislamannya maka dihukumkan Islam. Kenapa? Karena di kalimat azan ada dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kalau ada non muslim azan kemudian lu masuk Islam ya? Iya, berarti benar udah muslim dia.
Azannya itu udah 2 kalimat syahadat kecuali dia nyangkal. Akilan juga berakal. Beda kalau orang gila azan, nggak sah, ulang lagi. Jadi kalau di masjid ada orang gila azan, ulang lagi azannya, nggak sah azannya, nggak dapat kesunahan. Mumayyizan juga mumayyid. Mumayyizan juga mumayyiz, artinya bocah tapi usianya udah 7 tahun minimal, udah bisa minum, cebok, makan sendiri. Jadi kalau ada bocah udah bisa makan, minum, cebok sendiri, udah hideng, udah mulai ngerti, paham, usianya minimal 7 tahun, sah azannya, nggak perlu diulang. Jadi kalau ada bocah tiba-tiba azan di masjid, lihat aja bocahnya, kira-kira udah bisa makan, minum, cebok sendiri, usianya berapa tahun, minimal 7 tahun. Kalau emang udah ada 7 tahun lebih, udah bisa makan, minum, cebok sendiri, udah nggak perlu diulang, azannya sah. Nggak usah diulang, kecuali bocah di bawah umur tersebut, balita atau bocahnya belum bisa makan, minum, cebok sendiri, masih belum. Nah yang model begitu ulang lagi azannya. Zakaron, lanang, laki-laki, syaratnya laki-laki muazin. In azana lirrijali, apabila dia azan untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. Kalau di kita kan azan umum, gualibnya untuk laki-laki, maka kalau yang azannya perempuan di masjid nggak sah. Tapi kalau untuk kalangan perempuan doangan, selama kagak didengar sama laki-laki yang bukan muhrimnya, sah azannya. Cuman nggak jadi azan, tapi jadi zikir yang udah disebutkan. Perempuan kan nggak disunahkan azan, cuman kalau di azan jadi zikir. Tapi sunnahnya iqomah doangan setiap sholat bagi kaum perempuan. Wanudiba, dan disunahkan apa kaunuhu, adanya muazin itu hurron, merdeka. merdeka zaman sekarang mah udah merdeka semua, bukan zaman Little Missy dan Tuan Baron zaman dulu, zaman perbudakan. Jadi kalau ada budak kan belum dihapus tuh perbudakan, yang ada kesunahan membebaskan budak, pakku rokobah, memerdekakan budak. Kalau budak azan maka kagak sah hukumnya. Itu Bilal bin Rabah azan, dia kan budak, tapi kan posisinya pada saat itu udah dimerdekakan, jadi muazzinnya Rasulullah tuh. Adlan juga adil, orangnya adil, sunnahnya orangnya adil. Muazzin walaupun suaranya cakep tapi masih suka main gambler, nyekek botol, main perempuan, nggak sunnah. Mendingan yang lain yang suaranya ngepres, yang suaranya pas-pasan, nggak pas-pasan, karena kesunahan itu adil. Pertama adil orangnya, benerah anggapan masyarakat secara lahiriahnya, masalah batinnya itu urusan dia sama Allah. Secara lahiriahnya bener, adil. Soyitan, suaranya melengking, tinggi suaranya, jangan pelan-pelan kayak orang meminjam duit mertua bisik-bisik malu sama tetangga. Jangan Allahu Akbar, jangan pelan, kenceng suaranya tuh, lantang sunnahnya tuh. Hasanah sauti, bagus suaranya kalau bisa, karena lebih memancing kalau zaman sekarang khususnya tuh. Kalau suaranya jelek, yang ada bukan memancing, kadang-kadang yang sakit aja makin parah dengernya, makin parah tuh. Yang mau masuk Islam khawatir kagak jadi, gua dah orang Islam jelek suaranya, ya. Tapi walau bicara sama sah-sah aja, ini kesunahan aja. Kalau masih ada yang cakep buat syiarnya lebih kena tuh. Min aqoribi muazzinin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau bisa masih ada hubungan kerabat muazzinnya Kangjeng Nabi Rasulullah, masih keturunan Bilal bin Rabah, masih keturunan Ibnu Ummil Maktum, muazzinnya itu masih ada keturunannya. Kalau ada, di kita mah kagak ada, kesunahan ini nggak ada di kita. Wa yukrohu, dan dimakruhkan lil a'ma, bagi orang buta, dimakruhkan azan bagi orang buta. Illa ayyakuna ma'ahu, kecuali bahwasanya bersama itu orang buta siapa, basirun, orang yang melihat.
Orang buta makruh azan. Kenapa? Karena khawatir asal nebak-nebak aja waktu sholatnya. Dia kira masih subuh, nggak taunya udah jam 9 pagi. Orang buta kagak ngelihat. Kecuali kalau orang buta itu didampingi sama orang yang melek, yang ngasih tahu, udah zohor, silakan azan, baru diazan. Nggak makruh tuh kalau didampingin. Kalau inisiatif sendiri, nggak didampingin, makruh hukumnya tuh. Wayundabu, dan disunahkan lisami'ihi, bagi orang yang mendengar azan, walau junuban, walaupun dalam kondisi junub, wahaidon, walaupun dalam kondisi haid, au pikiraatin, walaupun ketika lagi baca Quran, apa ayakula, hendaklah mengucapkan misla kaulihi, akan seumpama ucapannya muazin, akibat kulli kalimatin, di setiap mengiringi tiap-tiap kalimat. Jadi sunnah kita ketika mendengar azan, walaupun posisi kita lagi junub, belum mandi junub, walaupun posisi perempuan lagi haid, walaupun kita lagi baca Quran, berhenti dulu, ada yang azan, yaitu mengulang kalimat muazin. Setiap dia mengucapkan, kita juga ngucapin lagi setelahnya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ikutin tuh setiap kalimat-kalimatnya tuh. Wapil haila, kecuali wapil haila air alataini, di dalam dua kalimat hayya ala sholah dan hayya alal falah, kecuali satu kalimat hayya ala sholah, hayya alal falah. Hayya ala sholah jangan diikutin dengan kalimat yang sama sama muazin, karena kalimat hayya itu ngajak, hayya ala sholah, mari kita sholat, ayo dong kita sholat, sama aja begitu kalau kita ngajak juga, hayya ala sholah, hayya ala sholah, sama aja kalimat itu, mari kita sholat, ayo kita sholat, sama-sama ngajak, nggak pas, nggak matching begitu. Makanya yang pas itu la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada daya bagi kita untuk menolak kemaksiatan, dan tidak ada daya bagi kekuatan buat kita untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau dikaitkan itu dengan azan dengan kalimat la haula, ketika kita lagi di rumah nih, lagi speak, lagi ngobrol, tiba-tiba muazan, kita ngucapin hayya ala sholah, kita ngucap la haula wala quwata illa billah, bisa aja bukan ke masjid kita, tapi justru urusan maksiat yang kita lakonin. Bisa aja kita nggak ada kekuatan ke masjid, padahal kita kuat, cuman bawaannya males. Maka yang pantas la haula wala quwata illa billah. Ketika kita berangkat ke masjid, itu bukan kekuatan kita, kekuatan daya kita, tapi itu adalah pertolongan Allah yang menyebabkan kita hidayah datang ke masjid menunaikan sholat. Seperti penundanya, makanya yang pasnya itu kalimat la haula wala quwata illa billah. Wa fi sholati subhi, dan di dalam sholat subuh, as-sholatu khairum minan naum, wa fi sholati khairum minan naum, dan ketika sholat subuh kalimat as-sholat wa fi sholatu khairum minan naum, dan di dalam kalimat as-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik dibandingkan tidur. Kalau kita jawabnya sama, as-sholatu khairum minan naum, iya benar, sholat memang lebih baik dibandingkan tidur, ditidur lagi tuh. Makanya pasnya jawabannya sodakta wa barirta, rohnya dikasrohin utamanya, sodakta wa barirta, engkau benar, wa barirta, dan engkau telah berbuat baik dengan mengumandangkan azan. Jadi kita membenarkan ucapan muazin yang mengatakan sholat itu lebih baik dibandingkan tidur, membenarkan dan juga menyaksikan bahwa muazin ini telah berbuat baik. Karena kan muazin itu kata Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim, al muazzinuna atwalun nasi a'naqon yaumal qiyamati. Muazin itu nanti di hari kiamat orang yang paling panjang lehernya. Ini maknanya bisa makna hakiki, real kenyataannya. Jadi di hari kiamat lehernya panjang kayak soang sama jerapah,
tapi ada juga memakna majazi. Jadi makna panjang leher ai atwalu rojaan, panjang harapannya mendapatkan kebaikan, karena dia ngajak orang. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia mendapatkan kebaikan seperti pelaku kebaikan. Kalau di azan, berapa orang yang tergerak untuk melaksanakan sholat dengan azannya itu? Kalau 10 aja berarti 10 kebaikan didapat. 10 kali 10 udah 100 bi asri amsalihah tuh. Belum dirinya sendiri sholat. Itu kalau bicara minimal, maka pantas dikatakan sodakta wa barirta, engkau benar dan engkau telah berbuat kebaikan. Wapi kalimat tayil ikomati. Nah kalau tadi azan, gimana kalau komat? Kalau komat sama idem, cuman kita jarang jawab. Kalau komat azan doangan, komat sama juga, sunnahnya dijawab juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sunnahnya dijawab juga sama tuh. Cuman ketika lafaz qad qamatis shalah fi kalama kalimatayil iqamah, jawabannya itu bukan qad qamatis shalah, tapi aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu wa ja'alani min sholihi ahliha. Aqamahallahu, semoga Allah tetap menegakkan solat, wa adamaha, dan melanggengkan solat, madamatis samawati wal ardu, selama langit dan bumi masih langgeng, wa ja'alani min sholihi ahliha, dan semoga Allah menjadikan aku termasuk orang-orang soleh, orang-orang soleh. Itu jawaban kalau ngucapin kalimat iqamat aqad qamatus shalah. Nah, kita ngucapinnya aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu wa ja'alani min ahliha wa ja'alani min sholihi ahliha. Fa in kana mujami'an. Nah sekarang tadi kan sunnah kita ngucapin kalimat yang sama yang dikumandangkan oleh muazin, kecuali lafaz hayya ala sholah hayya ala falah, kecuali as-sholatu khairum minan naum, kecuali qad qamatis sholah. Itu doang yang beda. Apakah semua orang disunahkan demikian? Lalu gimana kalau dalam kondisi berhubungan badan? Fa in kana mujami'an, apabila seseorang dalam kondisi berhubungan badan, mungkin pas lohor atau pas asar atau pas maghrib kebangetan banget, atau isya atau subuh, subuh mulut bau lagi, mulut bau, mujami'an tuh jangan dilanjut, nggak bener, nggak bener urusan ada. Mujami'an, berhubungan badan, lagi berhubungan badan nih, dengar azan Allahu akbar, Allahu akbar, jangan teriak takbir, diem aja udah. Mujami'an, karena orang yang bersetubuh sunnahnya diem, biar tahu ini kan kebanyakan yang macam ini tuh, sunnahnya diem, nggak ngomong ketika dalam kondisi berhubungan badan. Makanya baca bismillah, makan, minum, berhubungan badan beda. Makan, wudhu, berhubungan badan ada perbedaannya. Tiga-tiganya sunnah baca bismillah, cuman bedanya kalau kita makan sunnah awal baca bismillah, ternyata kita lupa di tengah-tengah makan sunnah bismillah, ternyata lupa juga, udah tahak baru ingat, wah iya gue belum baca bismillah, masih sunnah baca bismillah buat muntahin makanan yang dimakan oleh setan. Nah beda sama wudhu, sunnah baca bismillah sebelum berwudhu, ternyata lupa, di tengah-tengah masih sunnah, ternyata lupa juga, kagak sunnah kalau udah selesai wudhu. Cuman di awal dan pertengahan kalau wudhu. Beda lagi kalau berhubungan badan, di awal doang baca bismillah sunnah. Gimana kalau kelupaan, orang buru-buru tengah-tengah baru ingat, kagak sunnah, apalagi udah selesai. Tuh udah selesai. Kalau udah selesai yang ada makan, ngerokok, tidur, atau ke kamar mandi, kamar mandi, bukan baca bismillah, bukan baca bismillah. Itu kesunahan bismillah beda. Maka kalau lagi berhubungan badan jangan dijawab. Au alal khola'i, atau ketika lagi di WC, lagi di WC juga jangan dijawab. Kalau lagi di WC Allahu akbar sambil ngejawab, nggak pantas lagi di WC ngucapin kalimat-kalimat yang diagungkan seperti lafaz Allah tuh, lafaz Allah. Jangankan ngejawab, ngucapin kalimat ketika di WC dan ketika berhubungan badan.
malaikat pencatat amal aja hafazoh munkar nakir rokib atid di dua tempat ini kagak ngikutin kita tuh. Lagi di WC sama lagi hubungan badan nungguin di luar tuh. Lah enak dong kalau begitu nggak dicatat, kita maksiat aja di dalam kamar mandi dan tetap tahu dari baunya, bau maksiatnya ya, bukan bau kotoran kita. Dari baunya tahu apa yang diperbuat di dalam WC, apalagi ngucapin kalimat-kalimat azam yang diagungkan, yang dimuliakan, maka dimakruhkan, jangan dijawab. Bahkan di baca bismillah aja di wudhu udah diterangkan, baca bismillah aja kalau dikira-kirain di WC nggak sunnah, jangan diucapin, cukup di dalam hati aja, kecuali di kamar mandi kan yang udah kita plus di situ tuh, maka nggak usah baca bismillah dengan sengaja, sengaja. Au musollian, atau orangnya lagi sholat jangan jawab langsung lagi sholat, kita lagi sholat sunnah tiba-tiba azan Allahu Akbar, jangan jawab Allahu Akbar, nggak usah dijawab, tapi ajaba ba'da parogihi, hendaklah menjawab setelah selesai berhubungan badan, setelah selesai dari WC, setelah selesai dari sholat baru jawab. Biasanya yang udah mah kagak, lo lupa yang udah tuh kalau mau ngejawab setelah selesainya. Wa yundabu, dan disunahkan lil muazzini, bagi orang yang azan, wasami'ihi, dan bagi orang yang ngedenger azan, umum nih bagi yang azan dan ngedenger, ba'da farogihi, setelah selesai azan, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, baca solawat kesunahannya setelah azan, bukan sebelum azan. Jadi sebelum azan tuh sebenarnya kagak ada dalam dalilnya masalah innallaha wa malaikatahu. Mungkin kita turun temurun sih ngikut-ngikutin orang ngikut begitu. Khawatirnya malah kalau seandainya diterusin begitu, nanti bocah-bocah kita nyangkenya bahwa kalimat innallaha wa malaikatihi itu termasuk kalimat azan. Duh, jangkanya tuh, padahal bukan. Jadi kalau mau langsung aja Allahu Akbar, nggak pakai bismillah lagi, langsung ya Allahu Akbar. Bismillah itu bukan di awal zikir. Kalau di awal zikir ini nggak disunahkan baca bismillah, langsung aja udah langsung kayak tahlilan, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha, nggak usah, langsung aja la ilaha, emang zikir, bismillah zikir, la ilaha illallah zikir, ya udah langsung aja langsung zikir. Artinya nggak disunahkan, tapi boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Tapi kalau mau baca salawat juga ya silakan, dalilnya itu kias, analogi, disamain. Ketika setelah azan ada anjuran salawat, maka sebagian ulama ada juga yang nganjurin salawat sebelum azan, nah ada juga, tapi kias jatuhannya tuh. Tapi utamanya yang setelah selesai azan baca salawat sekali aja. Sumayakulu, kemudian ngucapin doa yang masyhur yang biasa kita baca, Allahumma robba hazihid da'watit tamah wa sholatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wa darajatar rafi'ah wa ba'asul maqama mahmudal lazi wa atta, sampai situ sebenarnya tuh. Cuman ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Kalau mau bacain doa lagi ada anjuran rabbighfirli wali walidayya, ada yang nganjurin 3, ada yang nganjurin 4 kali tuh. Kalau mau baca lagi ilakan Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, atau nas'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah, boleh, ada yang nganjurin. Jangankan itu, baca surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa juga boleh-boleh aja. Cuman kapan sholatnya loh, kapan sholatnya tuh. Anjuran paling kagak doa itu aja dah, sholawat sama doa tuh yang kita cecer tuh. Kalau mau tambahin silakan. Itu cerita masalah azan dan iqamah. Babu toharotil badani wasaubi wa maudi is-sholati. Kalau tadi menceritakan tentang azan dan iqamah yang sebenarnya bukan dianjurkan ketika sholat aja, tapi sebagian ulama ada yang menganjurkan satu ketika mengiringi bepergian. Nah, ada yang nganjurin tuh. Biasanya identik kita kalau mau haji dan umroh tuh.
umroh haji dan umroh itu memang ada anjuran. Sebenarnya bukan haji dan umroh aja, pergi kemana aja, termasuk OTW Pangandaran, azan aja komat dulu, ada azan dulu tuh sebelum bis. Ayo ngapain nih, kita azanin dulu, komatin aja, komatin. Masih ada anjurannya itu, umum azan dan iqamah itu umum. Sebagaimana sholat sunnah safar, sholat sunnah mau kita pergi itu kan walaupun jaraknya dekat, kan sunnah sholat dulu di rumah. Batulat di rumah 2 rakaat usolli sunnatas safar rakaataini kan sunnah. Begitu juga dengan azan dan iqamah. Begitu juga azan dan iqamah disunahkan selain sholat apa? Orok ketika lahir. Orok ketika lahir, azan di kuping kanan, qomat di kuping kiri. Kalau emang bapaknya nggak bisa azan atau kagak ada siapa aja, gimana kalau bidannya? Nggak apa-apa juga, yang penting azan, karena tujuan ini bukan buat ngajak sholat azannya, tapi zikir, biar ucapan yang pertama didengar adalah kalimat zikir. Makanya perempuan sah azannya di situ, walaupun bidannya sekalipun, walaupun utamanya laki. Ada lagi kesunahannya apa lagi? Tamarodul jin, penampakan. Ini sarjana alam goib urusannya Pak, sarjana alam goib urusannya nih, penampakan tuh. Termasuk juga orang biasa sampai azan tuh, jadi kalau ente diganggu azannya Allahu Akbar sambil lari biasanya tuh, sampai takut ujung-ujungnya. Atau juga ada orang bilang kemasukan, itu juga ada anjuran azan. Bahkan azannya ada sebagian ulama di kitab Fathul Mu'in I'anatut Thalibin nganjurinnya 7 kali diulang. Cobain aja dah, saya juga belum cobain. Kalau ada yang begitu tuh, yang nggak sadarkan diri model begitu tuh, azanin aja, coba 7 kali katanya diulang-ulang, diulang-ulang tuh. Paling kagak, walaupun kagak tokcer, yang kemasukannya itu kecapean denger azan, dah capean air sadar sendiri tuh, paling kagak tuh. Babu toharotil badani wasaubi wa maudi issolat. Adapun ini bab menerangkan tentang sucinya badan, sucinya pakaian, dan sucinya tempat sholat. Karena salah satu syarat sahnya sholat, badan, pakaian, dan tempat sholat harus suci. Maka dibahas secara khusus berkaitan dengan masalah sucinya badan, pakaian, dan tempat sholat. Wa toharotul badani, dan adapun sucinya badan, wal malbusi, dan sesuatu yang dipakai. Malbus itu sesuatu yang dipakai yang menempel di badan kita, baju dalam, kain, kolor, sidi, peci, sorban, rida atau rida bener. Kalau sorban yang ini bener, ini rida, selendang kan sunnah pakai selendang, rida tuh selendang tuh, walau bihablin, walaupun pakai tali rapiah. Cobain tali rapiah ikat begini tuh, gantungin. Itu yang kita bawa apapun juga tuh yang di badan kita, selama kagak copot dari badan, in lam yataharrok biharokatihi, kalau tidak bergerak dengan bergeraknya diri kita, wa in lam yataharrok biharokatihi, walaupun ia tidak bergerak dengan diri kita, wa mayamusuhuma, dan sesuatu yang menyentuh badan dan pakaian, wa mau diussolati, dan tempat sholat, itu sartun lisihati sholat, syarat sahnya sholat. Badan kita bagian luar, pakaian yang kita bawa, walaupun pakaian itu panjang, sorbannya panjang, nggak ada sorban akhirnya hordeng, hordeng bininya diamput, atau apa spray ditaruh sini, ujungnya sono tuh. Kalau kita ruku sujud, yang ujung kagak bergerak karena saking panjangnya, tapi ujungnya ada najisnya, kagak sah sholatnya. Kalau ujung yang atuk masih nempel di pundak, makanya bahasanya in lam yataharrok biharokati, walaupun kagak bergerak dengan bergeraknya dia, tapi sebagian sorbannya itu nempel di pundak, nggak jatuh semua, ujungnya ada najis, maka kagak sah hukumnya tuh, nggak sah. Begitu juga tempat sholat, termasuk syarat sah sholat. Maka dicontohin, walau kobado torpa hablin, apabila seseorang megang ujung tambang, aurobatohu ma'ahu, atau diikat di badannya, watoropuhul akhoru muttasilun bin najasin, dan ujung yang lain nempel di najis, lam tasih sholatuhu, maka tidak sah sholatnya man.
sholat seseorang. Dulu udah pernah dicontohin tuh kitab fikih yang Fathul Qorib, yang duluannya lagi. Kita mau sahur nih, mau sahur pas udah nyiapin tuh ayam di rak piring, ternyata dimakan tikus. Tikusnya kita bantai dah tuh, padahal kita mau sholat subuh. Karena khawatir tikusnya hidup lagi, kita ikat pakai tambang, pakai tali rapiah, kita ikat di buntutnya. Tujuannya entar mau dibuang ke kali biar dia nggak kabur kalau hidup lagi. Ujung tali rapiah kita pegang, panjangnya 100 meter dari sini ke musola, ke masjid atau ke musola, di ujung di sholat. Nggak sah sholatnya karena ujung atuh tambang nih dipegang, tapi ujung yang lain nempel ame najis, maka kagak sah hukumnya tuh. Lam tasih sholatuhu walau tanajasa ba'du bisatin, apabila najis sebagian hamparan sejadah dan lain sebagainya, pasola ala maudiin tahirin minhu, kemudian dia sholat di bagian yang sucinya, wataharrokal baki, dan bergerak yang lainnya, biharokatihi, dengan sebab bergerak orang yang sholat, au ala saririn, atau di atas ranjang, qawaimuhu ala najisin, kaki-kakinya berada di sesuatu yang najis, nempel dengan sesuatu yang najis, wayatahorak biharokati, dan bergerak dengan bergerak dirinya, sohat sholatuhu, maka sah sholatnya. Beda kalau najisnya itu bukan dibawa tapi dibawa kakinya. Contoh, kita sholat pakai sejadah, di ujung sejadah ada najisnya, atau di tengah-tengah sejadah ada najisnya, ada tai cicok dan lain sebagainya. Kita sholat cuman lagi sujud kagak kesentuh tuh, lagi kita sujud nggak kesentuh najis yang di ujung sama yang di tengah, kagak kesentuh badan sama pakaian kita, sah sholatnya. Walaupun sejadahnya bergerak, kalau kita lagi berdiri tetap sah, karena itu sejadah bukan dibawa tapi diinjak, asalkan nggak nempel najis. Yang kedua, nanggung. Contoh yang kedua, diranjang. Ini biasa kejadian kalau lagi sakit atau lagi sehat tapi lagi banjir, punya ranjang yang ada kakinya, kita sholat di atas ranjang, kaki-kakinya ada najisnya, kita sholat, sah sholatnya. Lah kan nempel sama najis di bawahnya, karena yang dibawa itu bukan kita bawa tapi kita injak, asalkan kagak nempel badan sama pakaian kita lagi sholat. Insya Allah panjang lebarnya kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak, ragibun fi ridak, mustaslimun li qadak, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, wa alhiqni bi asfiya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.